Bagi kita semua, presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-12 sesudah Pentakosta.
Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita memperoleh berkat-berkat-Nya. Pelayan firman dan sakramen pada saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Dina Lambe Pak Embonan. Jemaat, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nasar. Engkau mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Jemaat, mari berdiri, mari sambut kehadiran Tuhan melalui firman-Nya yang hadir di tengah-tengah kita. Kita bernyanyi PKJ 4 bait 1 dan 2. Persembahan, mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak, sorak, haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak, 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 haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Saudara-saudara, mari kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing minggu ini Kolose 1 ayat 13 sampai dengan ayat 14 yang menyatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Terimalah salam,
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Kembali. Jemaat, dengan rasa rendah hati, marilah kita datang kepada Tuhan dan mengaku akan segala dosa dan kesalahan kita. Kita berdoa. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami, ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus Tuhan kami. Demikianlah pengakuan umat-Mu, dengarlah ya Tuhan. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 yang menyatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku
Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam Galatia 3 ayat 22 sampai 29 yang menyatakan, tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah penguasaan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan dalam iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Kembali. Persilakan kepada solois untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku.
di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat. Di mana Kau tinggal, ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Ku perlu Kau Tuhan menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Oh, hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman-Nya. Untuk itu, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami haturkan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Karena kami yakin dan percaya bahwa kami boleh hadir di dalam rumah-Mu yang kudus pada saat itu. Itu semua oleh karena pimpinan dan kuasa Roh Kudus. Karena itu Bapa, saatnya kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu Tuhan. Tetapi kami sadar akan diri kami, siapakah kami di hadapan hadirat-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, kami yakin dan percaya bahwa di dalam pemberitaan firman-Mu, Roh Kudus Allah hadir bersama-sama dengan kami. Roh Kudus Allah yang menuntun kami untuk memahami setiap firman-Mu yang akan kami baca. Karena itu, mampukan kami untuk mengerti firman-Mu. Demikian pun juga hamba yang akan berkata-kata. Mampukan hamba Tuhan, biarlah hamba dapat menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa permohonan kami. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman Tuhan dalam Keluaran pasal 21 ayat 1 sampai 6 yang mengatakan tentang hak budak Ibrani. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka apabila engkau membeli seorang budak Ibrani
maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka," maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Persilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Saat ini dan pagi hari ini kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Walaupun ibadah yang kita laksanakan melalui live streaming. Namun selalu dikatakan bahwa walaupun melalui cara demikian, tidak mengurangi makna firman Allah bagi kita semua. Karena di dalam bait Allah atau di rumah Tuhan maupun di rumah masing-masing, kita tetap percaya bahwa Allah yang sama hadir bersama-sama dengan kita, sehingga firman Tuhan dapat didengarkan oleh keluarga masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus. Kalau kita melihat latar belakang kitab Keluaran. Kitab Keluaran adalah kitab yang melanjutkan kisah yang dimulaikan dari kitab Kejadian. Judul kitab ini diambil dari bahasa Yunani atau kata Yunani Exodus, yang artinya keluaran atau pemberangkatan mereka dari tanah Mesir memasuki tanah Kanaan. Dan kenapa kitab ini ditulis oleh abdi Allah, yaitu Musa, untuk memberikan laporan tentang tindakan-tindakan Allah yang bersejarah, yang bersifat menebus, sehingga Israel dibebaskan dari Mesir, ditetapkan sebagai bangsa pilihan Allah, dan diberikan pernyataan tertulis mengenai perjanjian Tuhan dengan mereka, yaitu surat ini juga ditulis sebagai mata rantai yang amat penting kita pahami dalam keseluruhan pernyataan Allah yang bertahap-tahap sampai puncaknya kepada diri Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus. Menurut Peterson, ada 4 tema yang menonjol dalam kitab Keluaran ini, yaitu kita lihat kebebasan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dan juga hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah.
Dan kita melihat penjagaan Allah ketika mereka keluar dari Mesir, dan juga kehadiran Allah ketika mereka berada di perjalanan menuju tanah Kanaan, dan juga kehadiran Allah ketika mereka sampai di tanah Kanaan pada saat itu. Dan disinilah kita akan memahami bahwa tujuan ini ditulis sehingga kita para pembaca dan generasi merenungkan tema-tema itu secara mendalam, karena tema-tema ini sangat penting. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Peterson menguraikan bahwa pada zaman Musa, orang Israel harus dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Nah, benar bahwa Tuhan telah membebaskan umatnya memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Namun Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika mereka sampai di tanah Kanaan, bahwa mereka masih terancam, bahwa mereka akan jatuh dalam jenis perbudakan. Beberapa contoh yang kita lihat ketika mereka di negeri Kanaan. Apa yang terjadi bagi mereka yang sudah dibebaskan oleh Allah dari perbudakan di tanah Mesir. Di sini kita dapat melihat, atau penulisnya berupaya untuk menyesuaikan diri dengan agama dan budaya setempat. Itu yang dilakukan oleh orang Israel ketika mereka berada di tanah Mesir. Sehingga mereka terjebak menjadi budak berbagai macam dewa yang menjadi sembahan dari bangsa-bangsa di tanah Kanaan. Nah, ketika bangsa Israel berada di Kanaan, mereka juga berada dalam praktek dan gaya hidup di mana mereka menjadi pekerja bagi orang kaya. Jadi dapat dikatakan bahwa kehidupan bangsa Israel ketika di tanah Kanaan masih dalam keadaan yang ekonominya lemah. Karena itu mereka bekerja pada orang kaya. Jadi mereka menjadi budak oleh karena masalah ekonomi, dan juga mereka menjadi budak oleh karena mereka mengalami penguasaan raja-raja asing dan kehilangan, atau bangsa Israel kehilangan identitas serta kebebasan mereka, dan mereka menjadi budak. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita mendengarkan bahasa tentang budak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, budak atau hamba, atau abdi, atau orang yang menjadi hamba pada orang lain, dan dikatakan bahwa seorang budak itu tidak mendapat upah, dan orang Israel pada saat itu menjadi budak. Namun Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita dapat melihat bagaimana keadaan bangsa Israel pada saat itu. Dalam perikop ini adalah terkait budak dari kalangan orang Israel itu sendiri, yang menjadi budak karena menjual diri. Dan mereka dianggap pada saat itu mereka menjual diri. Mengapa menjual diri? Bukan berarti menjual diri melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tetapi oleh karena masalah ekonomi mereka. Jadi pada saat itu seorang budak dianggap sebagai barang, diperjualbelikan, dan hal ini yang dapat dialami oleh bangsa Israel ini sebagai budak itu sangat rentan terhadap tindakan kekerasan dan aniaya. Namun kita melihat bahwa kesadaran orang Israel pada waktu itu, yang juga pernah diperlakukan sebagai manusia dan sebagai budak di tanah Mesir. Jadi kesadaran bangsa Israel di tanah Kanaan, dia sadar bahwa mereka juga pernah mengalami
perbudakan di tanah Mesir. Dan oleh karena itu, bagaimana bangsa Israel yang menjadi budak pada saat itu, yang benar-benar kehidupan mereka tidak bebas untuk melakukan sesuatu. Dan kemungkinan juga mereka tidak bebas untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena mereka sudah termasuk orang-orang yang percaya oleh gaya hidup orang Kanaan pada waktu itu, yaitu menyembah dewa-dewa yang ada di sana. Nah, Nats hari ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mengkritisi bagaimana hidup sebagai umat Allah dalam budaya yang menerima. Yang kita lihat sekarang bahwa hidup kita sebagai umat Allah sering kita melakukan atau menyaksikan kelasiman ini sebagai budak yang selalu dipekerjakan dengan sewenang-wenangnya oleh tuannya pada waktu itu. Jadi di sini kita melihat, jikalau kita melihat dan mengkritisi bagaimana hidup sebagai umat Allah dalam budaya yang menerima perlakuan-perlakuan orang-orang yang ada di sekitar kita, atau mungkin kita menyaksikan orang-orang yang dipekerjakan secara tidak layak, bekerja berat tetapi upah mereka tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka. Karena itu, dalam kehidupan bangsa Ibrani kuno, menjual diri sebagai budak adalah cara bertahan hidup agar mendapat makanan dan perlindungan dari tuannya. Jadi bukan diperbudak dan dibeli oleh bangsa Israel yang lain oleh karena sesuatu hal, tetapi oleh karena tekanan ekonomi. Sehingga mereka dikatakan budak. Nah, ada suatu daerah yang masih berlaku sampai sekarang. Cuma mereka tidak mengatakan bahwa ia budak. Ketika nenek moyang mereka itu jatuh ke dalam kemiskinan, dia kadang-kadang meminjam uang kepada orang yang kaya. Dan ketika orang itu tidak bisa mengembalikan pinjamannya dari bunga berbunga, maka orang itu memperbudak dirinya kepada orang-orang yang tempat dia meminjam uang. Dan di sana masih berlaku sampai pada saat ini. Mereka masih mengingat bahwa nenek moyang mereka adalah budak. Namun pada saat ini bahwa budak-budak seperti itu sudah kehidupannya mapan. Karena di daerah itu tidak mengekang budaknya tinggal bersama-sama dengan tuannya. Cuma diberikan kesempatan untuk hidup sendiri. Namun kalau ada kegiatan-kegiatan pada orang kaya itu, maka budak itu harus bekerja keras di sana. Dan pada saat ini masih berlaku demikian. Oleh karena itu dikatakan jikalau kita menjadi budak bukan karena melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah, hanya oleh karena tekanan ekonomi pada saat itu. Nah, kita melihat dalam bacaan kita pada saat ini bahwa bagaimana budak dikatakan hanya diperkenankan bekerja pada tuannya 6 tahun lamanya. Sesudah bekerja 6 tahun, mereka dibebaskan keluar dari rumah tuannya. Tetapi ada suatu syarat bahwa ketika budak itu diberikan istri dan istrinya memperanakkan anak-anak pada saat itu, maka ketika saatnya tiba budak itu dibebaskan, maka dikatakan anak-anak itu adalah milik tuannya. Jadi budak itu harus keluar sendiri dari rumah tuannya, dibebaskan untuk mencapai kehidupan yang baru,
untuk mencapai atau menghirup udara-udara segar di luar kehidupan budaknya pada saat itu. Dan pada saat itu, apa yang kita baca pada saat ini, ketika sampai 6 tahun dan tahun ke-7 mereka dibebaskan. Mereka dibebaskan oleh tuannya. Bagaimana kita membacanya tadi, bahwa ketika budak itu dibebaskan begitu dan tidak membayar apa yang biasanya diminta oleh tuannya itu. Dia dibebaskan dan dia keluar. Tetapi ada suatu syarat bahwa budak ini tidak diintimidasi, tetapi dia diberikan kebebasan, dia keluar. Namun ada budak yang masih ingin bersama dengan tuannya, dan juga oleh karena masih ingin bersama-sama dengan istrinya, bersama dengan anak-anaknya, maka budak itu meminta kepada tuannya supaya ia tetap bersama-sama atau masih tinggal di rumah tuannya. Namun ada suatu syarat yang dilakukan oleh tuannya, atau di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa ketika budak itu berusaha untuk hidup bersama dengan tuannya dan tidak akan berpisah dengan istri dan anak-anaknya, maka budak laki-laki itu harus meminta kepada tuannya. Meminta kepada tuannya, biarlah menjadi budak selama-lamanya, karena ia ingin berkumpul dengan anak-anaknya atau istrinya pada saat itu. Namun ada suatu syarat yang dilakukan atau ditulis di dalam firman Tuhan, yaitu kita baca pada ayat yang ke-6. Kita baca pada ayat yang ke-6 dikatakan, kita baca ayat 5 dulu. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka. Jadi dia tetap ingin memperbudak dirinya selama-lamanya. Dan bagaimana pada ayat 6? Ada suatu syarat yang akan dilakukan oleh budaknya atau tuannya pada saat itu, yaitu di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, maka haruslah tuannya itu membawa budaknya menghadap Allah, lalu membawa ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinga budaknya. Dan itu sebagai tanda bahwa ia akan bekerja selama-lamanya. Dia akan menjadi budak selama-lamanya. Pilihan yang dibuat oleh budak tadi atas dasar dia kecintaannya pada tuannya dan kepada keluarganya. Jadi bukan karena ia dipaksa keluar atau diintimidasi, tidak. Tetapi dia diberikan kebebasan. Oleh karena itu ayat 6 dikatakan, tuannya bersama dengan budak itu menghadap Allah. Yaitu Tuhan harus membawa budak itu ke depan pintu mezbah ke tempat, supaya ia mengucapkan sumpah di hadapan para saksi dengan kata-kata yang dikutip di dalam ayat 5 yang sudah dibacakan tadi. Jadi tindakan ini diambil sebagai sebuah penegasan bahwa keputusan untuk tetap tinggal di rumah sang tuan sebagai budak adalah karena keinginannya sendiri, bukan dipaksa, tetapi keinginannya sendiri, tinggal bersama dengan keluarganya dan bersama dengan tuannya. Kemudian tuannya bersama dengan budak itu dibawa ke pintu atau ke tiang pintu. Budak berdiri di sana untuk memperlihatkan keinginannya untuk menjadi anggota rumah tangga yang tetap. Dan tuannya akan menusuk telinganya. Ini adalah tanda komitmen seumur hidup. Mengapa telinga harus ditusuk? Karena orang mendengar dengan telinga,
Maka menusuk telinga adalah simbol ketaatan. Dengan menusuk telinga budak itu, tuan rumah tangga memperlihatkan bahwa dia menerima pelayanan si budak seumur hidup. Dan selanjutnya, karena lubang telinganya dapat menjadi hilang, biasa ketutup dengan daging. Kalau sudah kelamaan ditusuk, maka pada saat itu telinga diberikan seperti anting-anting yang biasa dipakai oleh orang-orang sekarang, menusuk telinganya pakai anting-anting atau diberikan tali supaya selama hidupnya orang itu dikenal dia sebagai budak untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, menusuk telinga. Kita melihat banyak juga yang biasanya memang pada umumnya perempuan yang menusuk telinga. Tetapi tidak ketinggalan juga para pemuda-pemuda dan juga orang tua banyak yang menindih telinganya. Kita tidak tahu apa maksud. Ataukah hanya menusuk telinga mengikuti anak-anak muda sekarang yang jelas bahwa kita menindih telinga bukan seperti budak di dalam perjanjian lama yang mau tetap menjadi seorang budak. Tidak demikian. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus. Namun dikatakan juga dalam pembacaan kita bahwa istri dari budak dan anak-anaknya itu diperlakukan sebagaimana keluarga biasa atau keluarga tuannya. Diperlakukan seperti itu. Dan ketika tuannya tidak melakukan hal yang sudah dijanjikannya, maka perempuan boleh ditebus atau bahkan diizinkan kembali menjadi orang merdeka tanpa membayar tebusan. Itu yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Nah, pada saat ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita telah dibebaskan dari dosa-dosa kita. Bahwa kita harus hidup di dalam kemerdekaan itu. Kita harus hidup sebagai anak-anak Tuhan. Hidup sebagai anak-anak Allah berarti kita sudah menjadi umat-Nya. Kita sudah menjadi milik Yesus Kristus melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Melalui pengorbanan Ia mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga Dia bangkit. Itu Allah melakukan itu melalui Yesus Kristus. Karena Dia atau Allah tidak ingin kita selalu tetap ada di dalam kehidupan yang berdosa. Karena itu pada saat ini kita telah ditebus melalui Yesus Kristus. Kita sudah menjadi manusia baru. Tetapi bukan berarti keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, kita menghalalkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebagaimana kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tetapi bukan berarti kemerdekaan yang kita miliki atau dimiliki oleh masyarakat bangsa Indonesia menghalalkan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Namun firman Tuhan katakan pada saat ini bahwa kita sebagai orang percaya telah ditebus dari dosa-dosa kita. Kita bukan lagi menjadi hamba dosa, tetapi kita menjadi hamba Kristus karena kita sudah dimerdekakan. Oleh karena itu, firman Tuhan mau mengajak kita pada saat ini bahwa kita tetap mengerjakan keselamatan kita. Yang maksudnya mengerjakan keselamatan kita, kita tetap hidup dan meyakini bahwa keselamatan yang ada pada kita yang melalui Tuhan Yesus Kristus, yaitu kita akan melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan.
Apa yang sering membuat kita jatuh ke dalam dosa? Perbuatan-perbuatan yang tidak mengenal Tuhan. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan merugikan orang lain. Perbuatan-perbuatan itu melakukan kejahatan. Kejahatan itu banyak sekali. Mencuri, juga memperkosa orang lain, dan juga kita masih pada saat ini banyak anak-anak muda kita atau bangsa Indonesia, masyarakat bangsa Indonesia yang masih mengkonsumsi obat terlarang. Apakah itu dikatakan bahwa kita tetap mengerjakan keselamatan yang ada pada kita? Mengerjakan keselamatan itu, yaitu kita tetap patuh kepada perintah-perintah Tuhan. Kita tetap melakukan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita, yaitu kita harus menurut perintah-perintah yang ditunjukkan kepada kita semua. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, pada saat ini kita akan melihat bahwa Tuhan itu menuntut kepatuhan dan belas kasih dalam hidup kita, sebagaimana yang telah dituntut kepada bangsa Israel pada waktu itu. Jadi di zaman modern ini kita banyak sekali menghadapi perbudakan-perbudakan yang terjadi. Perbudakan itu yang termasuk juga jikalau orang yang kuat bisa menekan orang-orang yang lemah secara ekonomi maupun secara politik. Dan itu yang dilakukan oleh orang pada saat ini, walaupun tidak langsung dikatakan adalah suatu perbudakan. Dan orang miskin kadang-kadang diculasi, dibodohi, dijebak sebagai buruh murahan di negeri yang lain, yang sebenarnya jikalau kita atau ada tenaga kerja, dan banyak juga orang mendaftar untuk pergi bekerja di negeri lain untuk meringankan beban keluarga. Tetapi sebaliknya malahan menambah beban keluarga. Di mana-mana kita lihat bahwa tenaga kerja kadang-kadang menghadapi permasalahan yang sangat rumit. Bahkan kadang-kadang tenaga kerja dituntut atau akan dihukum mati biasanya. Apakah kita atau bangsa masyarakat Indonesia pergi bekerja yang maksudnya meringankan biaya keluarga? Tetapi kita melihat di sini bahwa apa yang terjadi sering kita lihat di tayangan TV atau medsos. Kasihan orang-orang yang bekerja. Apakah mereka memang melakukan hal-hal yang dituntut oleh tuannya di negeri lain itu, ataukah sebagai sesuatu yang menjebak pekerja-pekerja itu supaya dia akan dibunuh? Kita tidak tahu, dan biasanya itu mereka meminta pertolongan kepada Bapak Presiden dan juga orang-orang yang berenang untuk melepaskan saudara-saudara kita yang dituntut sebagai orang yang melakukan hal yang hukumannya harus dihukum mati. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih, jadi perbudakan pada saat ini masih saja terjadi. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara, marilah kita belajar dari firman Tuhan. Sekalipun Bapak Ibu saudara-saudara menjalani kehidupan yang sulit seperti saat masih kita menghadapi pandemi COVID-19 pada saat ini, yaitu kita menghadapi kehidupan yang sangat-sangat membuat kita bergumul. Bagaimana supaya kehidupan kita itu seperti kehidupan yang sudah kita alami pada masa-masa lalu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, kita percaya dan kita menyaksikan bahwa Allah
masih berkarya untuk memberikan kelegaan dalam hidup umat-Nya. Dalam suka dan duka, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Dalam keluh kesah, dalam senang, Allah tetap hadir dan tetap berkarya bersama-sama dengan kita. Jadi mau dikatakan bahwa dalam kehidupan sesulit apapun, Tuhan hadir dan memberkati kita. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam pemberian peraturan tentang hal budak Ibrani, memperlihatkan kita dua hal yang penting. Bahwa di mata Tuhan, di mana perbedaan kepada perempuan dan budak laki-laki pada saat itu ada perbedaan. Tetapi kita pada saat ini sebagai umat yang sudah merdeka, tidak ada lagi di dalam perbudakan oleh karena dosa-dosa yang kita lakukan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita harus menghargai setiap orang yang ada di hadapan kita. Laki-laki, perempuan, orang miskin, kaya, pejabat, orang biasa, masyarakat biasa. Kita harus menghargai, karena itu kita harus menghargai sesama kita. Dan itu wajib kita lakukan kepada siapapun, karena kita sebagai anak-anak Tuhan harus menghargai dan memberikan dorongan semangat kepada mereka untuk menjalani pilihan hidup. Dan bagi seorang yang melakukan hal seperti itu, memberikan dorongan kepada saudara-saudara kita yang ada kehidupan lemah atau miskin. Kalau kita melakukannya, itu adalah salah satu wujud dari sikap mengasihi sesama. Kalau kita melakukan itu, walaupun kasih itu atau kita memberikan berkat bukan hanya berwujud materi, tetapi berkat itu berwujud nasihat, memberikan kekuatan, penghiburan kepada saudara-saudara kita. Dan itu adalah sikap mengasihi sesama kita. Mari kita di dalam kehidupan ini tetap hidup sebagai orang merdeka, sebagai orang yang telah dibebaskan dari dosa-dosa kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Pusatkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Ajarlah bukanlah kuasa-Mu dalam derita kupandang Kau, hingga di dalam-Mu ku bersejahtera dan kebimbanganku hilang segera. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Persilakan duduk kembali. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa syafaat. Mari berdoa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, kembali kami memuji dan menaikkan syukur kami ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, karena kami boleh mendengarkan firman-Mu. Itu semata-mata karena Allah yang menyertai kami. Karena itu ya Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa firman yang telah kami dengarkan bersama, Roh Kudus akan lebih menjelaskan dalam hati kami masing-masing, supaya kami dapat pahami firman-Mu itu, dan kami dapat mewujud nyatakannya dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, atas kehadiran-Mu di dalam ibadah ini. Bapa di dalam surga, kami juga bersyukur jikalau kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama, walaupun pada masa ini bahwa adalah masa pandemik COVID-19. Tetapi Tuhan Maha Murah masih memberikan kesempatan kepada kami. Oleh karena itu Bapa di dalam surga, biarlah juga kami senantiasa mendengarkan, mematuhi peraturan-peraturan dari protokol kesehatan ya Tuhan, supaya kami melakukannya sebagaimana yang sudah kami laksanakan pada saat ini. Peraturan-peraturan yang ada, memakai masker dan lain sebagainya, supaya kami umat manusia sama-sama sehat dalam kehidupan ini. Ya Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih juga firman-Mu yang senantiasa mengajarkan kami, supaya kami sebagai umat yang sudah dimerdekakan, sudah ditebus dari dosa-dosa kami melalui pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus. Biarlah kami juga sebagai umat yang sudah ditebus ya Bapa, kami tetap melakukan keselamatan kami tetap mengerjakan keselamatan kami, menjauhkan diri kami dari dosa-dosa, ya, di mana dosa-dosa itu sering menjerumuskan kami ke dalam kehidupan yang ada di dalam dosa. Karena itu Tuhan, kami mengucap syukur atas kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, kebebasan-kebebasan kami untuk hidup di dunia ini. Tetapi keselamatan bukan berarti kami menghalalkan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan-Mu, yaitu kami sering masih melakukan kejahatan-kejahatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Marilah Tuhan senantiasa menyertai kami, menyertai umat-umat Tuhan, dan juga memberkati pekerja-pekerja yang ada di Gereja Bahtera Kasih, dan juga sebagai pegawai kantor, sebagai koster, sebagai security yang ada, dan juga Bapak Alfius sebagai cleaning service pada saat ini. Mari Tuhan memberkati semua anak-anak-Mu Tuhan, agar mereka juga senantiasa melaksanakan tugas pekerjaannya yang Tuhan telah percayakan kepadanya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Demikian pun juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami, pelayan-pelayan firman Tuhan yang ada di Bahtera Kasih, maupun yang ada di Mupel Sulsel Barah tempat ini, maupun yang ada di Sinode Tuhan. Kami pertaruhkan saudara-saudara kami, biarlah kami senantiasa mengangkat tugas pelayanan kami. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa khusus
bagi hamba-Mu Bapak pengurus PKB Bapak Makagiansar yang pada saat ini masih terbaring sakit ya Tuhan. Sampai saat ini kami tidak tahu keberadaannya. Namun kami tetap mendukung dalam doa atas kesembuhan Bapak kekasih. Berilah kekuatan kepadanya, ketabahan. Dan biarlah juga ia dapat mematuhi apa yang dikatakan oleh dokter kepadanya untuk kesembuhan beliau. Demikian pun juga keluarga, istri dan anak-anak yang setia merawat Bapak kekasih. Berikan juga kekuatan kesehatan sehingga keluarga dengan penuh kasih sayang memberikan perawatan kepada Bapak kekasih. Agar saatnya nanti Tuhan memberikan kesembuhan kepadanya dan ia kembali memuji memuliakan nama-Mu, kembali melaksanakan tugasnya sebagai pengurus PKB dan juga sebagai kepala keluarga. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok daerah. Bapak Presiden, Wali Kota, Gubernur, dan juga kepala daerah, kepala kecamatan, dan juga kepala RT RW. Semuanya ini kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mari Tuhan memberkati mereka, berikan hikmat agar kepemimpinan yang sudah dipercayakan kepada mereka dapat ia menjalankannya sesuai dengan kehendak-Mu. Sehingga kami bangsa Indonesia merasakan damai sukacita dan di dalamnya itu nama Tuhan kami senantiasa permuliakan. Tuhan, kami juga berdoa bagi majelis yang melayani ibadah pada saat ini, organis, pemandu lagu, dan petugas sound systemnya Tuhan, multimedia. Kami pertaruhkan anak-anak-Mu Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mari Tuhan memberkati mereka, agar talenta-talenta yang dimiliki mereka dapat melaksanakannya dengan penuh sukacita pada waktu yang sudah ditentukan atau di dalam ibadah. Demikian pun juga saudara Eri pada saat ini yang sudah memuji nama Tuhan melalui pujian solois. Berkati apa yang sudah dipersembahkannya, sehingga puji-pujian yang sudah disampaikannya menjadi kepujian bagi nama Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh jemaat GPI Bebas Terkasih ke dalam tangan pengasihan-Mu. Yang sakit Tuhan, kiranya Tuhan memberkati, memberikan kesembuhan. Yang ada dalam pergumulan, bebaskan mereka Tuhan. Berikan kekuatan sehingga mereka lepas dari pergumulan. Dan juga yang masih berduka cita pada saat ini, karena keluarga mereka ada yang Tuhan telah panggil kembali ke pangkuan-Mu. Mari Tuhan memberkati keluarga yang masih berduka, berikan penghiburan, kekuatan kepadanya, sehingga mereka dapat menyadari bahwa apa yang Tuhan lakukan bagi mereka itulah yang terbaik dan yang terindah. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan pelayanan kami yang ada di Bahtera Kasih. Kiranya Tuhan tetap memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan yang ada, sehingga kami dapat melaksanakan tugas-tugas yang sudah dipercayakan kepada kami dengan penuh tanggung jawab. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syukur kami Tuhan, yang kami angkat pada saat ini. Dan marilah Tuhan tetap menyertai dan juga memberkati kami di dalam sepanjang hari kehidupan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan puji-pujian yang kedua dari Saudara Eri. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa. Seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Ku kagum akan kasih-Mu, ku kagum akan cinta-Mu yang tak pernah berhenti. Wow, wow, kasih-Mu lebih dari
pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cintamu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Puji-pujian yang telah disampaikan oleh saudara. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dalam 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari bernyanyi dari Gita Bakti 79, bait 1 hingga baitnya yang ketiga.
segenap waktumu, ibadahnya segenap kasihmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tak henti-hentinya kami memanjatkan syukur kepadamu atas segala berkat dan kasih-Mu ya Tuhan. Kami tahu bahwa segala hal yang ada pada diri kami ini berasal daripadamu. Pengumpulan persembahan ini adalah salah satu wujud ungkapan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan atas persembahan persepuluhan dan syukur kami ini. Selanjutnya ya Tuhan, kami rindu agar persembahan ini dapat dikelola dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu. Pakailah kami semua sebagai gereja-Mu menjadi penyalur damai sejahtera Tuhan di atas muka bumi ini, khususnya bagi jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta Jemaat, Minggu 23 Agustus 2020. Mohon perhatian seluruh warga jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan, dan pelayanan gereja sepekan mendatang. 1. Bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Dina Lambe Paembonan, pelayan liturgis, diaken dan penatua GPIB Jemaat Bahtera Kasih di sektor pelayanan 4, organis Saudara Asep Pagorai, pemandu lagu Ibu Evin Sapulete dan Bapak Riki Madabi, operator sound system tim multimedia, solois Saudara Ray Peters, atas pelayanan dan pada hari ini dan jam ini. Tuhan memberkati. Ibadah keluarga via online hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 waktu jam 19.30 sampai selesai. Pelayan firman Pendeta Nancy Lalang. Pelayan liturgis Koordinator Sektor Pelayanan 1 Diaken Ibu Tiarni Watilete. Tempat gedung gereja GPIB Bahtera Kasih. Untuk itu, dimohon kehadiran anggota jemaat secara virtual atau online pada ibadah tersebut. Ibadah Pelkat PKP via online. Ibadah Pelkat PKP via GPIB Jemaat Bahtera Kasih akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 waktu pukul 19.30 sampai selesai. Pelayan firman Pendeta Sri Mulyani Larobu. Untuk itu dimohon kehadiran anggota Pelkat PKP secara virtual atau online pada ibadah tersebut. Ibadah Pelkat Gerakan Pemuda via online. Ibadah Pelkat GPIB Jemaat Bahtera Kasih akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 waktu pukul 19.30 sampai selesai. Pelayan firman Pendeta dari GPIB Bahtera Kasih Bekasi. Untuk itu dimohon kehadiran anggota Pelkat GP secara virtual atau online pada ibadah tersebut. ID dan password Zoom akan disiapkan dan dikirim via pengurus Gerakan Pemuda. Penelaan Alkitab Warga Jemaat. Penelaan warga jemaat GPIB Bahtera Kasih akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 waktu pukul 18.30 sampai selesai.
Untuk itu dimohon kehadiran warga jemaat secara virtual atau online pada ibadah tersebut. 2. Bidang Infolkom. Rapat koordinasi via daring PHMJ bersama koordinator dan wakil koordinator sektor pelayanan 1 sampai dengan 12 dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 waktu pukul 18 waktu Indonesia Tengah, media Zoom. ID dan password akan disiapkan dan dikirim oleh admin kantor gereja. Diharapkan partisipasi Bapak Ibu Saudara-saudari dalam rapat tersebut dan penyampaian ini bersifat undangan. Majelis Jemaat GPIB Batra Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar, 22 Agustus 2020, Majelis Jemaat Pendeta Roberto JM Wagei Ketua, Penatua Albertina Mual Sekretaris. Terima kasih. Jemaat kekasih Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara-saudara dengar. Yesus inginkan dirimu bersinar agar seluruh dunia memujinya, bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar tetapnya makin kau bersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, panjatkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Mu. Yesus inginkan kau menjadi saksinya bagi semua orang yang berkesan. Jadikan firman-Nya pelita bagimu, agar hidupmu jadi saksi teguh di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatkan Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Saudara-saudara kekasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.